Halo, perkenalkan nama saya Ratu Atali Apriliani dengan NIM 612012300201 dari kelas RA5 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Perkenalan tadi saya menggunakan bahasa Indonesia. Bicara saya sehari-hari juga menggunakan bahasa Indonesia. Tapi bagaimana ya perkembangan sejarah bahasa Indonesia dari dulu hingga sekarang? Saya akan berstorytelling tentang bagaimana sejarah perkembangan bahasa Indonesia dari dulu hingga sekarang. Bahasa Indonesia yang kita gunakan sebagai bahasa resmi di negara kita berasal dari bahasa Melayu loh. Bahasa Melayu yang kita gunakan tersebut merupakan bahasa Melayu tua. Bahkan sampai sekarang kita masih bisa menyelidiki sebagai peninggalan bahasa lampau. Tapi kenapa ya tidak bahasa Jawa atau Sunda saja, dan juga kenapa tidak bahasa yang kesustraannya sudah maju dibandingkan dengan bahasa Melayu dan daerah lain? Sebenarnya bukan tidak ada penyebabnya. Profesor Dr. Slamet Mulia mengemukakan beberapa faktor, yaitu yang pertama, sejarah telah membantu menyebarkan bahasa Melayu. Yang kedua, bahasa Melayu mempunyai sistem yang sederhana. Yang ketiga, faktor psikologis. Yang keempat, kesanggupan bahasa itu sendiri juga menjadi salah satu faktor penentu loh. Ketika bangsa Eropa pertama kali datang ke Indonesia, bahasa Melayu sudah mempunyai kedudukan yang luar biasa di tengah-tengah bahasa-bahasa daerah di Nusantara ini. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia kaya akan peristiwa dan pengaruh berbagai bahasa dari berbagai budaya. Pada zaman kuno, bahasa Indonesia pertama kali muncul dalam prasasti-prasasti Kawi pada abad ke-7 hingga abad ke-14. Prasasti-prasasti ini ditulis dalam bahasa Kawi, yang merupakan campuran antara Sanskerta dan bahasa lokal. Bahasa Sanskerta juga memiliki pengaruh besar loh terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Banyak kata-kata serapan dari Sanskerta digunakan dalam bahasa Indonesia, terutama dalam bidang sastra, agama, dan budaya. Islam juga berpengaruh di perkembangan sejarah bahasa Indonesia. Dengan masuknya Islam pada abad ke-13, bahasa Arab juga memberikan kontribusi kata-kata baru pada bahasa Indonesia, terutama terlihat dalam terminologi agama Islam. Pada abad ke-17, Belanda menjajah wilayah Indonesia selama berabad-abad. Ini memperkenalkan kata-kata Belanda yang menjadi bagian dari bahasa sehari-hari, seperti kantor dan sekolah. Pada tahun 1945, Indonesia merdeka, dan bahasa Indonesia dijadikan bahasa nasional untuk menyatukan keberagaman bahasa daerah di seluruh Nusantara. Pasti ya, karena Indonesia memiliki banyak sekali bahasa daerah. Jadi, kita perlu menyatukan keberagaman bahasa. Seiring berjalannya waktu, bahasa Indonesia terus berkembang dan mengalami perubahan. Pengaruh globalisasi juga memperkaya kosakata bahasa ini loh. Perkembangan bahasa Indonesia adalah cerminan dari sejarah dan budaya yang kaya di Indonesia. Bahasa ini memiliki banyak variasi regional dan terus berubah sejalan dengan perubahan sosial dan budaya di negara ini. Jadi itulah cerita singkat bagaimana sejarah perkembangan bahasa Indonesia dari dulu hingga sekarang. Sekian dari saya, terima kasih. Ready for action, let's go. 저 건물을 찾으러